Ini adalah pinjaman sampai dengan 10 juta tanpa jaminan dan prosesnya itu cepat ya. Jadi nanti hanya sekitar 8 menit sudah bisa mengajukan dan teman-teman tinggal menunggu pencairannya. Dan yang paling penting ini adalah aplikasi pinjaman online yang sudah berizin dan juga diawasi oleh OJK. Oke, kita buktikan bener nggak sih? Kita buka dari OJK-nya ya. Dan ini adalah surat edaran OJK pertanggal 12 Juli tahun 2024. Ini adalah yang paling baru saat video ini diunggah ya. Kita cek apakah masih beneran terdaftar atau tidak. Dan ternyata aplikasi pinjol Dana Bijak ini masih terdaftar resmi di OJK ya. Jadi terdaftar di tahun 2021 sampai sekarang masih ada listnya di OJK. Sehingga nanti untuk bunga kemudian cara menagih itu semuanya mengikuti cara-cara yang ada di OJK. Tidak ada bunga terlalu tinggi. Semuanya sudah diatur oleh OJK. Kemudian untuk cara menagih pun tidak ada yang namanya mengintimidasi, mengancam, meneror, ataupun menyebarkan data ya. Kalau ada yang sampai seperti itu langsung saja laporkan ke OJK agar ditendang dari OJK ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang tertarik teman-teman bisa buka aplikasi Playstore kemudian cari saja Dana Bijak _2 pinjaman online dari PT Digital Mikro Indonesia ya. Ini pernah didownload oleh lebih dari 1 juta orang ya. Dan teman-teman ini yang terbaru itu keterangannya adalah pinjaman dari 500.000 sampai dengan 10 juta maaf, kemudian tenornya sampai dengan 4 bulan ya. Dan biaya layanan per bulannya tuh 0 sampai 0,3% ya. Ini sesuai aturan yang ada di OJK. Tahun 2024 maksimal 0,3% per harinya. Silakan yang tertarik klik install kemudian nanti dibuka. Nah, tampilannya adalah seperti ini ya. Teman-teman di sini ada simulasi. Silakan disimulasikan dulu apakah teman-teman cocok atau tidak ya. Nah, teman-teman pun selain dari aplikasi ini teman-teman sebelum install ya bisa juga melakukan simulasi di web www.danabijak.com ya. Oke, kita coba ya. Nah, di sini saya sudah buka webnya www.danabijak.com. Nah, teman-teman di sini ada simulasi ya. Teman-teman bisa geser aja ke sini ya. Mau pinjam berapa, kemudian tenornya ya, mau 3 bulan ataupun 4 bulan ya. Contoh misalkan kita pinjam berapa? 5 juta begitu ya. Kemudian misalkan dalam waktu 4 bulan ya. Teman-teman silahkan langsung klik yang cek ini untuk mengetahui cicilan dan juga biayanya ya. Teman-teman bisa coba geser-geser gitu ya. Oke, kita coba cek ya. Nah, dan di sini untuk pinjam 5 juta itu yang diterima hanya 3.200.000 ya. Ada biaya administrasi 1,8 ya. Kemudian cicilannya itu nanti adalah 1.250.000 selama 4 kali ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung klik ajukan pinjaman sekarang. Oke, kita kembali ke tampilan handphone ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa coba ya simulasikan. Kalau di sini disimulasikan 2 juta ya. Kemudian nanti yang cair adalah 1,4 ya. Kemudian juga administrasinya adalah 600.000. Total pengembaliannya 2.120.000. Jadi teman-teman di sini wajib bijak ya karena ini lumayan besar menurut saya ya adminnya dan juga total pengembaliannya ini karena lebih dari 2 juta ya. Kemudian cicilannya juga teman-teman silahkan perhatikan harus bijak-bijak di sini ya. Jangan sampai yang dinikmati sementara ini justru akan memberatkan kehidupan kita selanjutnya. Pastikan untuk hal-hal yang memang sangat darurat, kemudian syukur-syukur hal-hal yang produktif ya, agar bisa untung meskipun meminjam dengan bunga yang seperti ini ya. Oke, silakan ya nggak masalah klik lanjutkan. Kemudian teman-teman nanti diminta juga untuk mengisi KTP, kemudian nomor handphone, alamat email, dan juga diminta untuk membuat kata sandi ya. Silakan buat kata sandi minimum 6 karakter. Jangan sampai mengisi dengan tanggal lahir ya kata sandinya ya. Silakan diisi kemudian klik buat akun dan lanjut. Dan setelah itu teman-teman ada syarat dan ketentuan, silahkan di scroll aja ke bawah ya. Dibaca kemudian scroll ke bawah dan klik setuju. Dan setelah itu teman-teman di sini ada verifikasi email. Silakan masukkan kode verifikasi yang sudah masuk ke email ya. Kalau belum muncul silakan bisa klik dapatkan kode lagi. Kalau emailnya di depan salah silakan klik yang ubah alamat email. Caranya seperti itu aja ya. Silakan diisi kemudian klik lanjut. Dan setelah itu teman-teman diminta untuk memfoto KTP ya. Pastikan ini KTP asli, kemudian tidak silo, tidak buram, di cahaya yang terang dan juga fokus ya, tidak boleh terpotong dan tidak boleh buram ya. Pastikan terlihat jelas foto dan juga tulisannya ya. Sebelumnya teman-teman disclaimer bahwa ini bukanlah video endorse ataupun ada ajakan untuk mengajukan pinjaman ya. Ini hanya sharing informasi bagaimana sih cara mengajukan pinjaman di Dana Bijak. Video, foto, dan juga materi lain yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk memudahkan penjelasan. Bisa saja nanti tampilannya sudah berubah tapi untuk langkah-langkahnya sih harusnya masih sama ya. Oke, silakan difoto KTP-nya kemudian klik lanjut dan teman-teman selanjutnya adalah foto diri dengan KTP.
silakan selfie menggunakan sambil memegang KTP di depan kita ya. Pastikan tidak menutup wajah KTP-nya ya. Silakan pastikan juga di internet yang stabil dan juga cahaya terang ya. Kemudian klik lanjut. Dan setelah itu teman-teman pun akan diminta untuk konfirmasi ya apa yang ada di KTP yang kita foto tadi ya. Silakan namanya, kemudian nama belakang dan juga NPWP jika ada ya. Oke, silakan pastikan diisi sesuai dengan KTP, kemudian klik yang nama Anda sesuai dengan KTP. Nah, setelah itu pun sama ya, alamatnya silakan diisi provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, kode pos, alamat RT RW ya, silakan diisi sesuai yang ada di KTP ya. Oke, setelah itu teman-teman lanjutkan, akan ada isian informasi tempat kerja. Silakan isikan mulai nama perusahaan, pendidikan, bidang usaha, status pekerjaan, posisi pekerjaan, telepon perusahaan, dan lain-lain ya. Silakan diisi semuanya, kemudian klik lanjut. Dan setelah itu untuk informasi kontak darurat juga silakan diisi ya, nama lengkapnya siapa, hubungan, dan juga nomor handphonenya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir karena pinjaman online dilarang untuk menagih ataupun meminta menagihkan ke kontak darurat ya. Hanya boleh menghubungi kalau si peminjam sulit dihubungi, hanya seperti itu aja, hanya menanyakan keberadaan ya. Tapi kalau ada yang sampai menagih ke kontak darurat, laporkan langsung saja ke OJK ya. Silakan diisi kemudian klik lanjut. Dan setelah itu teman-teman pun akan diminta untuk memasukkan nomor rekening. Silakan masukkan namanya siapa, nama banknya, dan juga nomor rekeningnya ya. Dan teman-teman pastikan bahwa rekening yang diisi di sini harus sama dengan yang ada di KTP yang tadi diupload yang diisi ya. Karena ini tidak bisa cair ke rekening orang lain. Silakan, kemudian juga ada pertanyaan di bawah, berapa banyak pinjaman yang Anda telah lunasi atau miliki di bank atau multifinance ya. Silakan kalau ada diisi di sini, kemudian klik dapatkan hasil pengajuan pinjaman. Dan nanti ya ini contoh banknya ya, teman-teman, ada beberapa bank komersial dan juga ada beberapa bank digital ya, Bank Jago, Bank Hana seperti itu ya. Silakan diisi salah satu ya banknya. Nah, nanti akan ada notifikasi menunggu hasil pengajuan pinjaman. Inputan telah selesai ya. Jadi seperti itu cara pengisiannya, kemudian tinggal kita cek berkala saja. Prosesnya ini harusnya tidak sampai 1 kali 24 jam ya. Nah, ini nanti teman-teman pun bisa cek di sini status pinjamannya seperti apa, apakah masih menunggu ataupun sudah hampir selesai ya. Dan juga teman-teman silakan cek saja di rekening karena kadang-kadang di sini masih menunggu tapi bisa saja sudah cair ke rekening teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu caranya untuk mengajukan pinjaman. Yang masih bingung boleh diputar ulang video ini ataupun boleh langsung bertanya di kolom komentar, ataupun teman-teman yang lain yang mungkin punya pengalaman ya, pengalaman yang menyenangkan, mungkin merasa terbantu ataupun kecewa karena selalu ditolak di sini ya, silakan boleh juga sharing di kolom komentar agar bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.